depan layar kaca Anda pastinya sudah ingin menduga-duga apa sih yang akan kita perbincangkan hari ini di acara Rumpi No Secret. Selamat saya Kak Rose. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Roro Fitria. Hai Bu Roro. Assalamualaikum. Kalau Roro datang itu di depan mobilnya udah langsung menarik perhatian publik ya. Warnanya apa hari ini hijau ya? Iya hijau gitu ya. Tapi Roro ini hatinya lagi blues dia karena anaknya baru keluar dari rumah sakit. Baru tadi pagi. Nanti ada kisah apa sih, betulkah karena apa sih abis makan ikan yang kurang segar jadi sampai sakit dan bahkan berujung Roro akan menggugat hotel yang menyajikan makanan itu. Nanti kita bahas. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menuai perhatian netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang ramai adalah dari sejak semalam ada, tahu ini nggak sih Putra Siregar itu loh yang aku sebutannya apa ya, dia kan juragan ini ya handphone, tapi memang bergaulnya sama banyak influencer dan selebriti, jadi bisa dibilang Putra Siregar ini juga termasuk selebriti yang kalau kemana-mana menjadi perhatian publik. Nah dari sejak semalam itu istrinya yang namanya Septi Siregar itu posting-posting di sosial medianya, walaupun kemudian postingan itu pagi ini udah nggak ada, tapi muncul lagi postingan yang lain. Apa sih isinya? Kenapa menjadi gempar ya? Karena bunyinya seperti ini. Salah satunya tulisannya, perhatian ke karyawan, lalai ke keluarga sendiri. Apapun kuserahkan sama Allah. Karyawan kayak istri, istri kayak janda. Istri yang sudah bercerita itu tandanya dia sudah tidak tahan. Aku cuma sudah nggak tahan itu aja. Selama aku tahan, aku diam. Gitu kan? Terus ada lagi yang kayak apa sih? Kalau itu yang video ada yang ngasih gelang tuh di mana? Story-nya kan. Nah ini juga mereka pada tahu tapi demi uang semua diam. Harusnya kalau sudah tidak mau lepaskan, katanya gitu. Ini juga dari Septi ada story. Kayak ada situasi di mana di toko emas berlian, terus ada cowok diduga suaminya lagi makein gelang emas gitu ke tangan seseorang. Aku nggak tahu tangan siapa. Tapi captionnya Septi bunyinya ada lagi nih. Aku juga mau dong dibeliin emas dan dipakein kayak gitu. Kapan terakhir beliin aku emas, katanya. Dan buat cewek yang sedang dipakaikan harusnya tahu diri itu suami orang. Ada seru begitu. Nah terus ada lagi juga curahannya, salah satunya adalah bukan cuma dia yang ngerasa seperti janda, anak-anaknya pun seolah tidak memiliki ayah. Karena terakhir ketemu anak-anaknya itu udah 2 bulan yang lalu, itu pun pada saat ulang tahun anaknya gitu kan, anaknya Putra Siregar. Nih it's okay, tapi anak-anak butuh healing juga kan, biar nggak bosen di rumah. Nah, pasca postingan ini yang udah nggak ada ini, terus kemudian Putra Siregarnya juga posting, akhirnya ketemu sama anak-anaknya kan, gitu. Jadi seolah kayak, oh kayaknya beneran nih emang baru ketemu gitu, ya nggak sih? Nah, tapi postingan yang tadi malam diupload itu kan udah nggak ada tuh. Nah, sekarang ada lagi postingan baru lagi. Tapi bunyinya adalah seperti ini. Coba kita lihat bunyinya postingannya. Senang kan lihat kamu ketemu anak-anak karena sudah berbulan-bulan tidak tinggal di rumah. Anak-anak kangen kamu ayahnya. Terus rumah tanpa pintu, dalam kurung WC umum. Rumah tanpa pintu itu gampang kemalingan ya kan. Nah, ya udah ini kalau dibilang apa Septi cerita udah berbulan-bulan gak ketemu anaknya, emang kalau kita lihat postingan dari sisi postingan ya, yang komplit gitu satu keluarga emang terakhir diposting itu di bulan Mei tahun 2024 gitu. Jadi rame. Ini rame. Kenapa rame? Karena di tahun 2022 akhir ya, Septi itu juga sempat menggugat cerai Putra Siregar. Itu 3 bulan pasca Putra Siregar itu bebas dari tahanan karena kasus itu loh, kasus kekerasan yang melibatkan Cika Chandrika. Iya kan, gitu. Nah waktu itu juga sama, itu juga ada dugaan orang ketiga, makanya si Septi minta cerai. Tapi akhirnya mereka rujuk lagi dengan ada perjanjian pembagian harta atau apa gitu, iya kan. Nih ada artikelnya, coba kita lihat artikelnya di tahun 2023. Bu ya, set, ayo. Mana artikelnya? Artikel Putra rujuk dan Septi rujuk. Dicari nih, pasti lagi nyari ini. Oke. Ayo, mana? Ini, oke. Oh. Bukannya ini kan ya, tapi nggak apa-apa deh. Oke, pokoknya dia rujuk ya. Tapi pada saat itu tuh orang tuh nggak bersimpati sama Septinya, iya kan? Kenapa? Karena banyak yang menuduh bahwa itu mah karma buat kamu Septi, karena dulu kan kamu juga merebut putra dari
istrinya gitu, dan menelantarkan anaknya, ada gosipnya gitu. Tapi gosip penelantaran anak itu sudah dibantah oleh kuasa hukumnya Putra Siregar. Ini ada beberapa kontroversi pasangan ini ya. Satu persatu masa lalunya terkuak. Putra Siregar dituding telantarkan ketiga anak dari istri pertama. Sosok ini bongkar habis. Masa lalu Putra Siregar dibongkar. Septi diduga seorang pelakor. Putra Siregar bantah tegas tudingan telantarkan anak dan istri pertama, kayak gitu-gitu. Komentar netizen coba kita baca. Yang berikut ini. Kebanyakan karyawan cewek gak bisa jaga mata ya begitu. Oh ya, karena yang diduga itu selingkuhnya tuh karena sama karyawannya ya. Itu karena dia punya banyak toko kan. Terus ada banyak karyawan yang perempuan juga. Sebagai alumni karyawan harusnya Mbak bisa ngerti atuh. Kasih kesempatan buat karyawan lain biar bisa jadi posisi Mbak, astaga. Ini aku baru sekarang loh ini komentar ini ya. Ya ampun. Yang berikutnya, dia mah ngeramein doang, ujung-ujungnya masih mau. Ya ini mang netizen itu nggak bisa cuma terima curhatan suami selingkuh ya. Mereka tuh ingin segera penyelesaian. Kalau akhirnya rujuk mereka kesal. Penonton netizen kecewa. Yang berikutnya, kan benar apa yang ditanam itu yang dituai, entah dibalas di dunia atau di akhirat. Hei, kenapa sih pada nyalahin Septi kalaupun ia memang benar terjadi, ya kan? Ya itu kan berarti tandanya apa tuh? Kalau dulu pernah terjadi, kemudian terjadi lagi dan terjadi lagi dan terjadi lagi, apa coba? Siapa tuh ternyata yang gak bisa jaga mata dan hatinya? Siapa? Ya itu. Iya. Oke, lanjut. Ada lagi komentar? Lah si Septia, kok malah jadi Septia? Kok story-nya dihapus sedangkan si PS malah update buat nutup aib. Yang berikutnya ada lagi komentarnya? Nggak ada. Tapi di akun-akun gosip ada juga postingan lainnya ya. Kayaknya emang kalau buat akun gosip lebih eksklusif kali ya, bocoran-bocorannya ya. Ada muka, ada itu, terus ada kayak chat-chatan yang diduga gitu ya. Kok aku lebih hafal sih daripada kalian? Mana sih? Nggak ngerti lagi ya. Nih ini kan diduga, tapi diduga ya. Soalnya ini yang mengupload akun gosip gitu. Jadi seolah-olah nih kalau dari sini kita menduganya itu cewek yang dituding sebagai orang ketiga itu WhatsApp ke suaminya gitu ya. Tapi aku nggak tahu ini benar. Namanya juga ada di akun gosip. Sayangku, kita segerakan nikah ya, please. Aku suka rapuh kalau aku merasa harus terus sabar dengan sifat Septi. Aku kayak berasa kayak lagi baca novel-novel picisan aku itu deh ya kan. Kayak dimana si mistress ini ya, pelakor itu lebih kayak aku teraniaya oleh istri saya gitu ya sih. Itu novel picisanku ya. Kalau ini aku nggak tahu. Ini aku nggak ikut campur, nggak tahu. Tapi intinya adalah gitu, perempuan jangan suka saling serang perempuan, ya kan? Namanya perselingkuhan itu dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan. Lakinya, iya kan Roro, bener gak? Ceraikan saja. Roro lagi abis sedih, jadi dia cuman, coba kalau biasanya, iya gitu ya. Kita langsung ke Roro Fitria, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Roro Fitria. Coba kita lihat ya postingannya Roro tentang anaknya kemarin ya mengalami reaksi alergi gitu ya. Tulisannya adalah rest in peace, perlindungan konsumen atas food intolerance, reaksi alergi makanan yang tidak fresh yang disajikan Hotel G di Bandung hingga mengakibatkan King Sultan opname berhari-hari dan bahkan baru keluar. Ya, baru tadi pagi begitu ya. Jadi kronologinya gimana sih? Makan ini ikan salmon kan? Betul. Matang. Matang. Jadi cuman untuk segi kualitas maupun cara pengolahannya kan kita tidak tahu. Yeah. Cuman that's simple, ketika setelah Baby Sultan makan kurang lebih di pukul 19.00 dia makan malam ya? Iya, makan malam di tanggal 4 Juli. 10 menit kemudian badan mulai panas. Oh, anget. Gitu. Oke, panas. Ya, panas, lalu bibir bengkak, lalu muntah-muntah dan diare berulang. Aduh, dan setelah itu lemas sekali karena tidak mau makan, tidak mau minum karena bibirnya tambah bengkak seperti itu. Ya ampun, terus langsung saya larikan ke Rumah Sakit Advent Bandung. Dan di situ dilakukan diagnosa oleh beberapa dokter, tidak hanya satu dokter, dan dinyatakan bahwa ada food intolerance atau alergi keracunan makanan yang kurang baik kualitasnya maupun cara pengolahannya dari santapan yang terakhir. Nah, santapan terakhir itu adalah santapan ikan salmon di hotel itu bintang 5 itu. Oke, jadi nggak lama sesudah makan itu muncul tuh badannya mulai hangat gitu ya, mulai panas. Panas sampai 39 derajat. 39 derajat.
Kamu dia lagi berkegiatan juga nih sama? Berkegiatan family camp di salah satu penyelenggara ustadz yang terkenal di Indonesia. Tapi kan kamu bawa ini Baby Sultan itu malam itu juga atau baru besok ya kamu bawa ke? Bawa itu sekalian family camp itu berarti acara keluarga. Enggak, maksudnya dibawa ke rumah sakitnya? Langsung malam kan malam tuh makan malam terus udah gitu besok paginya kamu. Iya. Berarti malamnya kan dia resah tuh pasti. Resah, nangis terus, rewel, terus nggak bisa bobo, udah gitu bengkaknya tambah, terus muntah-muntah, diare gitu. Apa waktu dia malam tuh gitu, kamu nggak kepikiran langsung bawa IGD aja atau? Karena memang tidak pernah terjadi sebelumnya alergi makanan apapun. Jadi aku pikir sih mungkin kecapean, lalu masuk angin gitu ya. Jadi aja deh gitu betul. ya. Dan di situ ada mungkin bisa dilihat di CCTV hotel tersebut jam 12 malam babysitternya masih keluar ngambil obat yang saya pesen di Halodoc. Gitu, obatnya berupa paracetamol baby buat panasnya ya. Ya, Thermorex sama baby fever yang di jidat. Nggak tidur dong berarti? Tidak tidur semalaman gitu. Terus kamu bawa ke rumah sakit akhirnya? Iya. Dan di opnam kurang lebih 4 hari. 4 hari gitu ya. Apa yang kamu rasakan Ibu? Ini anak semata wayang, masih kecil lagi ya. Iya. Panik banget pasti. Iya, seperti Mbak Feni tahu kan Baby Sultan itu semangat hidup saya ya. Aku bisa lakuin apa aja yang dalam konotasi baik untuk kebahagiaan Baby Sultan. Dari pertama dia lahir, aku memutuskan suatu hal yang unincredible ya, yang sangat benar-benar butuh keberanian, lalu aku besarkan sendiri seorang diri sampai saat ini dan tidak ada kontribusi sama sekali dari bapaknya dan sekarang harus mengalami sakit yang sebenarnya ada pihak yang harus bertanggung jawab tapi tidak mau bertanggung jawab gitu. Kenapa kamu bilang dia tidak mau bertanggung jawab? Kamu sempat menghubungi pihak manajemen? Sudah. Jadi baik saya maupun manajer saya sudah melakukan komunikasi langsung oleh duty manajernya, disampaikan bahwa ya tidak bisa bertanggung jawab gitu, karena kita menyampaikan bahwa punya standarisasi sendiri, terus malah menantang pihak rumah sakit akan melakukan intensifikasi ke rumah sakit gitu. Berarti kan apa ya, maksudnya maaf ya agak konyol ya, quote and quote ya, maksud ya hasil resume diagnosa dokter mau kita bantah kan tidak mungkin gitu. Ini kamu juga menyertakan hasil diagnosa dan pemeriksaan dari rumah sakit begitu ya. Demam tadi malam, food intolerance, dehidrasi sedang karena reaksi alergi, dan makanan terakhirnya itu memang itu ya menunya memang salmon. Betul, ditulis di situ juga makan ikan salmon di hotel bla bla bla. Nah, ini sebetulnya yang tadinya ketika kamu menghubungi pihak manajemen hotel, pertanggungjawaban seperti apa sih yang tadinya diharapkan seorang Roro Fitria itu apa? Saya tidak muluk-muluk ya. Saya hanya ingin apa yang sudah terjadi dipertanggungjawabkan secara medis. Berarti itu diserahkan oleh pihak hotel dan juga jadi biaya rumah sakit jadi betul. Dan tanggung jawab atas saya tidak jadi mengikuti family camp tersebut gitu kan, itu juga ya nilainya lumayan gitu. Nah, sebelumnya tadi kan sempat bilang nggak pernah ada tuh reaksi alergi. Tidak pernah. Makan salmon sering. Even nggak cuma salmon, ikan hiu pun kadang kalau aku makan dia makan. Nah, ikan apa? Ikan hiu. Ikan hiu. Iya, ada yang jual di sirip ikan hiu gitu. No, bukan. Potongan slice ikan hiu. Iya. Itu nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Salmon udah sering ya. Salmon udah sering, untuk salmon yang berupa kayak sushi juga udah sering gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Jadi itu yang sushi ya. Yang ini kan hari dimakan adalah mateng. Itu malah jadi seperti itu gitu. Dan makanan lain juga dia nggak pernah ada reaksi alergi apapun. Nggak pernah ada reaksi alergi apapun. Di hotel itu kan nginep bareng-bareng, berarti kan ada kegiatan bareng-bareng. Ada juga yang makan menu yang sama nggak? Menu yang makan ada yang sama. Cuman kalau kita konfrontir apakah ada yang menderita seperti itu dan anak-anak lain mungkin kalau dari dokter menjawab adalah tidak bisa disamakan antibodi anak satu dengan antibodi anak yang lain. Beda. Betul. Nah, ini komentar netizen ya, ini berbagai macam sih komentar netizen. Ada yang fokus ke sakitnya, ada yang fokus ke hal lain gitu ya. Pertanyaan, kok tagarnya rest in peace Bunda gitu ya. Tapi kalau tadi dibaca sebenarnya yang kamu bilang rest in peace itu adalah perlindungan konsumen. Betul. Jadi saya langsung menjawab di situ. Iya, perlindungan konsumen itu. Yang berikutnya ada lagi komentar netizen, coba kita lihat.
Sebelumnya bagaimana Kak? Apakah adik Sultan sebelumnya juga alergi makanan tersebut? Tahu dari mana Kak makanan tersebut tidak fresh? Apakah sudah dicek lab? Bertanya dengan nada lemah lembut gitu ya. Memang itu makanan terakhir, tapi makanannya sendiri itu yang belum dicek ya pasti ya. Kalaupun dicek apakah memang real makanan yang sama kan enggak kan kualitas segi makanan dan cara pengolahannya kan terjadi pada saat 4 Juli itu. Iya. Oke, yang berikutnya ada lagi komentar netizennya ya. Gak ada, aduh sedih banget lihat anak kayak gini, salmonnya buffet atau room service kah? Ada korban lain nggak ya? Ini buffet atau room service? Buffet. Jadi ngambil-ngambil sendiri gitu ya? Buffet, ya. Oke, aduh kasihan. Dan ini baru keluar sekarang, hari ini. Kok kenapa? Emang lama begitu penanganannya? Apa memang kamu monitor supaya betul-betul? Enggak, jadi semuanya atas arahan dokter. Jadi ada masa observasi di mana kalau misalnya diare berulang, rumah sakit tidak berani untuk memulangkan. Jadi kita observasi terlebih dahulu beberapa hari. Kita takut karena dehidrasinya itu. Betul, dan juga masih up and down gitu. Terakhir suhu tubuhnya 38 derajat Celcius. Jadi masih up and down. Oke. Terus kamu katanya juga mengundang Ustadz untuk membacakan doa buat Ustazah. Ustazah. Nah, ini santri-santrinya khususan buat kesembuhan. Kalau Roro bilang dia akan melakukan apapun apa saja. Jadi baik itu medis maupun dengan berdoa itu kamu totalitas. Ini baru-baru kali ini dia sakitnya yang Iya. Doain ya Mbak Feni. Iya, udah pulang sekarang, mudah-mudahan sehat terus. Amin, ya. amin, pengestu, amin. Ini kamu mau mengajukan tuntutan buat hotelnya? Iya. Sebenarnya udah saya siapkan di belakang itu surat kuasa yang telah saya tanda tangani. Untuk ketua lawyernya tetap Mas Asgar dengan beberapa tim sejumlah 6 orang. Iya, untuk melakukan mediasi terlebih dahulu ke pihak hotel gitu. Kalau bisa diselesaikan ya dengan cara yang antara kedua belah pihak aja dulu ya, itu dilakukan ya. Kamu sebelumnya pernah juga nginep di hotel ini? Ini baru pertama kali. Oh, ini baru pertama kali. Iya. Dan nggak menyangka sama sekali karena hotel bintang 5 tapi hospitality-nya 1. Aku bisa bilang begitu. 1 ya. Tanggapannya apa kurang menyenangkan ketika kamu menghadapi? Buktinya yang disampaikan duty manager itu kan duty manager kan relatively on the top ya. Manajer pelaksana di hotel tersebut menyatakan seperti itu gitu. Malah menantang untuk melakukan investigasi kepada pihak rumah sakit dan juga tes uji lab gitu. Jadi ngapain mesti muter-muter kejauhan, ini anak saya mau dia apain? Dan itu pun tidak terrealisasi sampai dengan saat ini. Uji ini, uji itu gitu. Nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada, ini udah lama nih aku nggak ketemu nih. Ini sosok legendaris banget. Biasanya perannya adalah kebanyakan peran-peran antagonis. Peran jahat kamu ya, salah satu korbannya. Oh bukan, korban penontonnya maksudnya. Ada Reynold Surbakti. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Reynold Surbakti. Nah kalau di sini makanya protagonis tuh penontonnya di depan tuh ya. Coba kita mau lihat lagi kompilasi acting kamu sebagai orang jahat. Ada ya. Kita lihat yang berikut. Dia sampai apa loh? Ini sebelum jahat katanya adegan terakhir. Kamu katanya menikmati sekali ketika dapat peran-peran antagonis itu. Iya, nikmatin. Kan dulu ngomongnya karena udah bisa jahat dibayar lagi. Gitu sih. Cuman memang enak banget ya karena kalau jadi orang jahat di kehidupan nyata kan pasti dihujat orang. Kalau di film gitu paling orang sebel-sebel, kalau pas lagi ketemu cubit-cubit marah-marah kan tapi dapat duit. Tetap dapat honor. Kalau di dunia nyata dia nggak bisa jahat, langsung viral soalnya. Itu apalagi sekarang semuanya pada pakai kamera ya. Tapi sampai sekarang ini kan kamu sempat vakum nih dari 2014 sampai 2014 ya kalau nggak salah sampai berapa gitu. Sempat ada vakum ada sekitar 5 tahun deh. Kenapa sih vakum? Oh, waktu itu ada kegiatan sosial. Kegiatan sosial terus ya udah karena kegiatan sosialnya itu di luar kota. Jadi di Jakarta kan mayoritas syutingnya di Jakarta. Ya udah nggak sempet syuting lah. Jadi oke. Nah ini yang kemarin juga sempat membuat kita jadi ingin tahu karena ketika Reynold itu mau menceritakan pengalamannya dia sebagai orang di dunia hiburan yang pernah juga tersangkut di lembah hitam hal-hal yang membuat kecanduan. Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Kejahatannya mengerikan ya. Ada masa segelap itu ya dalam hidup kamu ya? Betul, gelap banget. Sampai gue nggak bisa ngeliat diri gue sendiri waktu itu. Waktu itu, kamu kalau mengingat lagi ya apa yang terjadi dengan dirimu dan bagaimana istrimu yang pada saat itu melahirkan anak pertama, ya berjuang sendirian lah istilahnya. Oh bener banget. Ada rasa bersalah nggak?
salah banget ya, salah banget gitu. Cuman ya bersyukur ya sekarang masih dikasih kesempatan bisa hidup, bisa memperbaiki, dan juga mungkin bisa memotivasi orang lain juga untuk bisa memperbaiki diri ya. Alhamdulillah. Istri tahu pada saat itu apa yang terjadi dengan dirimu? Tahu. Dia tahu? Tahu. Tahu? Tahu banget. Namanya istri. Iya ya, seterbuka itu. Tapi kamu pada saat itu lagi gelap? Lagi gelap, karena kan ngerasa lagi di atas angin, punya duit, punya karir, sepertinya punya segalanya. Sepertinya punya segalanya. Dan jadi nggak memperhatikan lagi orang lain. Mikirnya kalau orang ego itu kan gue dan gue. Seperti itu sih, Mbak. Oke, ini ini foto pernikahan kamu, dan kamu sempat melihat foto ini gitu ya. Apa yang terlintas ketika kamu lihat foto ini? Wah, ngaco banget. Ngaco banget. Nih nggak bilang kamu nggak tidur, udah nggak jelas gitu. Iya aja gitu. Cuman mungkin orang karena ini ya, karena saya kan usahanya atau kegiatannya itu seni peran kan. Jadi seolah-olah sadar. Bisa acting ya? Padahal mungkin tidur tuh sebenarnya. Kamu sekarang nih, Reynold yang di sini sekarang mau ngomong sama Reynold yang di sana, kamu mau ngomong apa? Mau ngomong gini, dulu tobat deh. Tobat deh. Seandainya dia tobat lebih cepat, apa yang berubah? Sekarang pasti gue udah jadi jenderal. Akan lebih sukses, lebih kaya. Amin, gitu. Amin. Apa yang terjadi? Kan kamu bilang akhirnya ada satu momen di mana kamu mulai memperbaiki diri. Iya. Apa yang memukul kamu sampai kamu sadar? Yang memukul sih sebenarnya enggak ya. Proses perubahan itu gradual. Gradual. Enggak begitu mentok banget, abis itu langsung berbalik, enggak. Itu proses step by step gitu. Jadi memang ya mungkin jalan hidup setiap orang kan beda ya, kasih Tuhan ya. Jadi ada yang memang mentok banget, kalau saya gradual. Seperti sadar sedikit-sedikit gitu. Kok gue gini terus ya? Kok gue gini terus ya? Kok gue gini terus ya? Baru dibawa ke arah kehidupan yang lebih baik. Seperti itu sih. Awal-awal ketika mulai mikir dan mulai bergerak untuk berubah, itu momen apa? Momennya waktu itu mulai bergerak itu karena kondisi ekonomi ya. Karena namanya juga orang pemabok ya, udah pasti fisiknya nggak bagus. Sedangkan kita kan yang dituntut salah satunya adalah fisik dan kemampuan kan. Itu udah mulai turun sehingga mungkin produser melihat, oh ini anak ini nggak fresh. Terus akhirnya tawaran semakin menurun, ekonomi menurun. Terus sempat ada mentok-mentoknya itu, sempat nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa ini gitu. Baru mikir, ih gila gue udah kayak gini nih ya tiba-tiba. Dari yang punya duit banyak nggak bisa bayar uang sekolah. Sampai kayak gitu. Terus baru di situ udah mulai, ini gue mesti balik ke Tuhan lagi nih. Nah seperti itu sih. Dari situ proses memperbaiki diri step by step. Jadi itu sekitar tahun 2012. 2010-an itu deh. Baru mulai bergerak. Apa yang terjadi? Gimana cara kamu bisa bergerak sampai akhirnya menuju ke arah yang semakin baik? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Mas. Zaman dulu. Dulu banget lah, dulu banget. Ya, sempat cerita mengalami di masa kegelapan dan istri keluarga selalu mendampingi dan perubahan buat kamu adalah perubahan yang proses buat proses. Nah, apa yang menguatkan kamu setiap kali udah mulai goyang tuh? Apa? Yang menguatkan itu akhirnya ngelihat keluarga ya. Aduh, masa kesalahan gue yang ngerasain keluarga juga. Ya akhirnya dari situlah, ini nggak fair. Gue berusaha lah memperbaiki diri. Seperti itu sih, Mbak. Terus kegiatan apa yang membantu kamu bisa melewati itu? Semakin ke arahnya positif ya? Baik, kegiatan yang juga mensupport saya supaya bisa jalannya lebih lempeng ya kegiatan agama. Kegiatan agama. Gitu. Apalagi kamu katanya juga pendampingan pergi ke lapas-lapas. Iya, gitu. Betul. Apa yang dilakukan sih ke lapas-lapas itu? Kalau kelab itu dimulai dari beberapa belas tahun lalu ya. Waktu itu di panti asuhan Gita Eklesia di Ambarawa. Waktu itu awalnya dibilang supaya ada saudara lu tuh di sana, lu datang dong lihat di panti asuhan gua. Datanglah ke situ. Benar, rupanya anak-anak yang di panti asuhan tersebut adalah masih saudara-saudara kita yang dari Maluku Utara. Dari situ berkembang kegiatan untuk bisa ketemu dengan banyak panti asuhan di beberapa tempat di Indonesia, kasih bimbingan, penyuluhan untuk
community development ya, gimana bisa ngembangin kapasitas anak-anak panti, gimana ngembangin kapasitas panti asuhan. Tapi dari ini belum sepenuhnya sadar nih. Belum, masih on off gitu kan. Ada relapse-nya gitu. Tapi arahnya udah bener tuh. Terus? Baru dari situ berkembang. Ada lagi nih kegiatan, lu mau nggak untuk jadi apa? Pendamping terpidana mati di Nusa Kambangan. Waktu itu namanya ketua yayasannya namanya Karina De Vega. Nah dari situ deh masuk ke lapas Nusa Kambangan. Lapas Nusa Kambangan pada saat itu masih ada 7 lapas di dalam lapas itu. Lapas terbuka, batu, besi, narkotika, kembang kuning, permisan, pasir putih, gitu. Nah kita selama 1 bulan, biasanya 1 minggu kita ada di Cilacap. Kita datang sana untuk mendampingi, awalnya mendampingi hanya terpidana mati aja untuk bisa dengerin mereka, terus kasih konseling. Awalnya seperti itu, tapi karena kita datang ke sana dan ketemu dengan banyak juga warga binaan, napi kita bilang warga binaan, kan nggak bisa tutup mata dengan keperluan mereka. Ada juga yang datang ke kita minta bantu, tolong dong, kita masih ada usaha hukum begini. Mereka mesti sidang di daerah lain, mereka nggak punya biaya untuk ngurus ini, mereka perlu ini dan itu. Akhirnya kita membuka diri lah untuk bisa meningkatkan kapasitas kita untuk bisa juga menjangkau mereka, membantu mereka. Seperti itu. Sampai ya waktu ada eksekusi yang kedua dan ketiga tuh kita ngurusin juga tuh yang teman-teman kita yang kita kenal sama beberapa tahun di situ akhirnya dieksekusi. Bahkan ada salah satu namanya Okudili tuh warga binaan juga orang Nigeria. Pada saat dia dieksekusi dibawa dimakamin karena nggak dipulangin ke negaranya, dimakamin di panti asuhan Gita Eklesia ini. Ketika kamu lihat momen bahwa umur manusia itu ya segitu fananya gitu ya. Betul. Apa yang berkecamuk di kamu dan itu semakin menguatkan kamu ke arah yang lebih baik? Jadi makin bersyukur ya. Bahwa setiap hidup kita, setiap waktu kita kalau bisa berguna buat orang lain. Gitu. Jadi dari situlah ngaca bahwa apa yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka di dalam penjara dengan kita ini orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Tuhan, kok lu nggak bisa berbuat yang baik sih gitu. Bersyukur berbuat baik. Nah, dari situ sih mulai proses, walaupun di situ masih abu-abu, proses terus sampai akhirnya Tuhan memisahkan saya antara orang-orang gelap dan orang-orang terang. Orang-orang gelap dan orang-orang terang. Gitu jadi sih. itu sebuah proses, tapi dimulai dengan ya kita harus berjalan ketika sudah mulai gitu ya. Jalan. Coba lo jangan lihat situ terus. Lo lihat sini. Jangan kayak benar. Jangan sering nggak sadarnya. Jangan sering nggak sadar, ntar mentok lo. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada Mimi Peri atau Zailani yang kemarin baru membagikan kabar rumahnya udah jadi, udah ada kamar mandi estetiknya ya. Kamar mandi. Kenapa disebut kamar mandi estetik? Karena dulu dia rumahnya belum layak. Itu kalau dia kamar mandi itu kamar mandinya di luar di tanah. Seperti apa sih kamar mandi estetiknya Mimi Peri? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bersama dengan Mimi Peri. Halo, tapi kita ketemunya bukan di bulan Ramadan ya. Kalau di bulan Ramadan biasanya dibangunin sahur. Kita mau lihat kompilasi rumah barunya Mimi Peri dan kamar mandi estetiknya. Berikut ini kita lihat. Masya Allah. Tapi ya aku seneng dia lihat Mimi tuh, maksudnya dia bilang gini, tapi kamar mandinya kecil tapi kamu mensyukuri itu, jadi nikmat banget gitu liatnya ya. Tapi beneran itu, kenapa disebut estetik sih? Kan itu kan lagi musim di TikTok kamar mandi kayak gitu, ada lampunya di bagian penyimpanan sabun gitu. Jadi ikut-ikut di TikTok. Oh, itu siapa yang ngedesain interiornya? Aku. Kamu sendiri? Keren loh. Terus kan kemarin sempat tuh yang dipasang tehelnya, motifnya kebalik. Motifnya kebalik. Ternyata malah jadi tren. Jadi tren, malah pada ngikut semua. Oke, jadi berapa lama nih akhirnya rumah ini udah jadi, ini udah bisa nih jadi benar? Sudah bisa. 3 bulan. 3 bulan cepet. Dan semua itu interiornya kamu yang desain sendiri. Habis berapa Mi? Nggak banyak, kan rumahnya kecil, cuman karena pengambilan gambarnya pakai 0,5 jadi kelihatan luas besar. Gitu. Enggak, tunggu. Yang kamu sebut kecil itu tadi dia bilang lebarnya 9 kali 14, 15 lah. Itu kan kayak rumah apa sih itu yang dempet-dempet itu loh, rumah komplek. Tapi aku renovasi lagi. Berapa kamu belinya? Berapa deret? Satu aja. Cuman ada kelebihan tanah 2 meter, 3 meter tuh jadiin buat nge-lab di
TikTok gitu. Wih, luar biasa, Masya Allah loh. Kita nanti, tapi udah tidur di kasur ya, udah ya? Udah Karena tidur. dulu kan dia ceritanya dia tidurnya belum di kasur, sampai akhirnya dibeliin ibunya kasur. Iya. Tapi mama kamu maunya tidurnya di? Maunya di lantai. Oke, kita akan bahas yang berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rutin. Oke, kita kembali lagi bersama Mimi Peri dan rumah barunya. Katanya kamu elektronik di dalamnya udah komplit. Belum sih. Masih kurang apa? Apa ya? Korden baru datang dari Kak Jil. Oh, Masya Allah. Lemari es sudah Lemari ada? es belum. Belum. Kan dulu katanya kamu pernah apa sih dia beli lemari es tapi belum ada colokannya ya? Belum. Sekarang? Udah. Sekarang udah ada colokannya. Mimi kan kamu ini ada rumah baru ya. Terus kamu tinggal sama siapa di rumah ini? Ini kan ceritanya mau beli rumah buat kayak nge-live di TikTok gitu. Rumah ini hanya untuk konten, guys. Nah, Terus kalau yang satu buat tinggal. Oh, jadi ini memang buat kerja nih ya rumahnya ya. Kan gitu. terus nggak cari pendamping. Belum. Banyak yang ngajak. Kan Kak, kamu sempat bikin posting siapa yang mau sama aku, tapi begitu ada yang ngajak kamu nggak mau. Enggak. Ini kan nanya terus, netizen tuh nanya terus. Jadi kayak sebel gitu loh sampai di DM. Makanya aku bilang, maaf ya aku belum siap menikah gitu. Apa sih membuat kamu tuh belum siap menikah, Mimi? Apa? Masih pengen menikmati kesendirian aku. Ciewa. Benarkah memang mau menikmati kesendirian atau kamu sendiri khawatir tidak bisa membahagiakan pasangan? Betul, itu sih salah satunya karena perempuan kan banyak maunya katanya ya gitu. Makanya takutnya aku nggak bisa menjadi suami yang baik. Maksudnya banyak maunya tuh apa misalnya Kan maunya? biasa kalau cewek gimana sih? Kakak Karos cewek gimana? Cewek gimana sih aku ya? Aku ya banyak sih maunya. Tapi kan kamu udah punya banyak. Iya kan belum apa-apa. Apa sih yang masih kamu merasa kamu tuh belum punya apa? Apa ya? Belum punya usaha sendiri gitu. Usaha. Berapa kali nyoba bangkrut, makanya nggak ada gitu. Jadi kau pengen punya bisnis sendiri gitu. Kalau udah punya bisnis baru yang cocok sih, karena beberapa kali nyoba baju ini nggak ada yang cocok. Kalaupun nanti kamu saatnya kamu ingin cari pasangan, kayak apa sih kriteria pasangannya Mimi? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di kita kembali lagi bersama semua bintang tamu kita menunggu jawaban Mimi Peri. Tipenya seperti apa? Agnes Monica. Oh, apakah karena dia tadi dipertanya, apakah karena dia mau nikah? Dia tomboy. Tomboy. Mandiri. Bisa numpang hidup aku. Oh iya, dia cari perempuan yang tomboy, yang mandiri supaya Mimi Peri bisa numpang hidup. Karena capek ya Mi kerja melulu ya. Biar bisa dihidupin ya. Berikutnya aku mau tanya sama Roro. Ikan hiu itu rasanya kayak gimana sih? Alhamdulillah sih enak ya. Kayak Teksturnya lebih padat dan insya Allah nggak bikin keracunan. tetap loh Ibu, tetap julid ya, insya Allah nggak bikin keracunan. Mahal nggak sih Bu ikan hiu itu? Ya, mahal itu kan relatif ya. Kalau yang punya rezeki berlebih ya nggak mahal. Nah ini digoreng, di steam, diapain, dimasaknya? Bisa di steam kayak ikan malus gitu, atau bisa digoreng. Tapi gorengnya pakai oil of olive ya. Olive oil. Oke, nanti aku cobain kalau kamu lagi bisanya. Kita kaget juga dengernya ya. Ikan hiu loh. Ikan hiu. Mami, nyoba nggak Mimi? Nggak mau kayak makan diri sendiri ya. Rara, terima kasih sudah hadir Terima berbagi kasih. Mimi, terima kasih. Roro, terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara rutin. Kasih.